Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alteza Channel. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Penunggu Pohon Sawo. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di depan rumah Pak Arwan nantinya akan ditanam aneka tanaman. Beliau sebelumnya sudah meminta izin kepada Bu Haji untuk menggunakan tanah halaman rumahnya itu untuk sedikit berkebun. Bu Haji Romla juga memberikan izin untuk berkebun apa saja di tanah beliau agar tanahnya bersih dan tidak rimbun lagi. Maka nantinya Pak Arwan akan memilih berkebun saja agar tidak meninggalkan anak dan istri. Sedangkan untuk menjadi tukang masih beliau terima, tapi kalau pembangunannya jauh, mungkin beliau akan menolaknya. "Pak, ngapain lagi sih? Ayo kita pulang," ucap Bu Sumi mengagetkan suaminya. "Ini loh Bu, Bapak masih memikirkan nantinya akan berkebun apa. Dan rencananya kalau rumah kita sudah selesai, Bapak akan membersihkan tanah milik Bu Haji yang di samping rumah ini," jelas Pak Arwan. "Di rumah saja Pak memikirkannya, sebaiknya kita pulang dulu," ucap Bu Sumi sembari meninggalkan Pak Arwan yang masih berdiri di belakang beliau. Lalu Bu Sumi melirik ke arah pohon salak yang berbaris-baris rapi di sepanjang jalan kecil, dan juga terdapat pohon-pohon manggis yang belum berbuah. Kalau dipikir-pikir, jika nanti keluar rumah malam hari tidak akan berani seorang diri. Siang hari saja penampakannya sudah menakutkan, apalagi jika malam hari. Beberapa hari kemudian, atap rumah sudah selesai dipasang dan tinggal memasang lantai papannya saja. Dan baru kemudian pasang dinding yang sebelumnya sudah dipikirkan untuk 2 buah kamar yang saling bersebelahan. "Pak, nanti kita bikin selamatan kecil-kecilan tidak?" tanya Bu Sumi. "Insya Allah diadakan Bu, kalau keseluruhan sudah selesai dan lampu juga sudah terpasang," jawab Pak Arwan. Sore itu Pak Arwan dan Pak Yanto sibuk memasang papan untuk lantainya. Pekerjaan memasang lantai cukup mudah dan tidak terlalu capek karena tidak terlalu memanjat dan naik ke atas, apalagi saat ini sudah tidak kepanasan lagi. Setelah perginya Bu Sumi sehabis mengantarkan cemilan untuk sore hari, tidak lama hujan turun deras. Beruntung Pak Arwan dan Pak Yanto tidak kehujanan. Beliau berdua istirahat sejenak untuk meminum teh hangat di saat hujan turun deras, dan saat itu juga mereka samar-samar seperti mendengar suara erengan. Suaranya tidak sekali 2 kali saja, tapi beberapa kali dan semakin jelas dengan disertai hujan yang sudah mulai reda. Pak Yanto menatap Pak Arwan dan memberikan isyarat setelahnya. Mereka berdua berjalan kaki membelah hujan, sedangkan motor Pak Yanto dibiarkan begitu saja. Saat menghilangnya mereka berdua, tepat di atas pohon sawo terlihat makhluk bertubuh hitam dengan tatapan menyala memperhatikan Pak Arwan dan Pak Yanto pergi. Sesampainya di jalan setapak, Pak Arwan dan Pak Yanto lari tunggang langgang, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai sebelum waktunya. Beliau berdua terus berlari tidak memperdulikan hujan dan jalanan yang licin. Yang dipikirkan beliau adalah cuman berlari dan jangan sesekali hendak menengok ke belakang. 2 orang tua yang sebaya itu berlari cukup kencang hingga akhirnya keluar dari hutan dan berteduh di dekat samping rumah Bu Haji. Beliau berdua ngos-ngosan dengan badannya yang gemetaran. Di usia yang sudah tidak muda lagi, itu cukup melelahkan hingga Pak Arwan dan Pak Yanto beristirahat cukup lama untuk kembali mengatur nafas yang tidak karuan. "Astaga, itu tadi apa Pak?" tanya Pak Arwan terbata-bata. "Entahlah Pak," jawab Pak Yanto. Mereka berdua terdiam dan sibuk menetralkan detak jantung yang bertalu-talu antara terkejut dan langsung berlari dengan cepat, mampu membuat jantung dipompa cukup kuat. "Ngeri banget, makhluk apa ya tadi?" gumam Pak Yanto. "Sampean tadi lihat kan?" tanya Pak Yanto. "Lihat, tapi tidak begitu jelas karena gelap," jawab Pak Arwan masih menetralkan detak jantungnya. Sebenarnya Pak Yanto yang melihatnya sangat jelas dan memerintahkan kepada Pak Arwan untuk segera pergi saja. Kalau diteruskan sepertinya tidak mungkin, dan entah kenapa
Makhluk itu tiba-tiba saja berani mendekat kepada Pak Arwan dan Pak Yanto. "Saya lihatnya cuma hitam saja, Pak. Tidak terlihat keseluruhannya," jelas Pak Arwan yang masih tersengal. "Bukannya menakut-nakuti, Pak, tapi itu memang mengerikan," jawab Pak Yanto mengusap wajahnya yang basah. "Terus saya harus bagaimana nantinya tinggal di sana? Apa setiap harinya akan terus dihantui dengan makhluk itu?" tanya Pak Arwan gusar. Meskipun beliau masih belum melihatnya dengan jelas, tapi gambaran dari cerita Pak Yanto sangatlah menakutkan. "Apa perlu diburu saja?" usul Pak Yanto memberikan saran. "Memangnya ada yang berani memburu makhluk jadi-jadian itu, Pak?" tanya balik Pak Arwan sembari menunggu hujan reda yang sedikit lagi. "Mungkin kalau beramai-ramai pada mau, insya Allah," jawab Pak Yanto yakin. Pak Arwan hanya diam saja. Beliau memang takut akan makhluk misterius itu, tapi beliau juga tidak ingin diteror dan dihantui yang tidak diketahui itu makhluk apa. Walaupun terbukti tidak ada korban, tapi sudah beberapa kali makhluk itu menampakkan diri di siang hari seperti ingin menakut-nakuti. Beberapa orang yang pernah melihatnya memang hanya di siang hari saja. Penampakannya memang tidak begitu jelas, seolah hanya ingin membuat cerita dengan makhluk gorila itu. "Pak, sebelumnya siapa yang pernah melihat pertama kali makhluk itu?" tanya Pak Arwan. "Itu si Yogi, anak dari Bu Haji Romlah," jawab Pak Yanto berbisik. Dari cerita Pak Yanto waktu itu, si Yogi juga ingin memungut buah yang terjatuh di dalam hutan sana yang masih tanah milik orang tuanya. Beberapa warga juga pernah melihatnya dan membenarkan bahwa adanya gorila di hutan ini yang dikatakan hanyalah gorila, bukan makhluk jadi-jadian ataupun hantu. "Saya merasa yakin kalau gorila itu adalah makhluk yang sama," jawab Pak Arwan. "Sama, saya juga yakin begitu, Pak. Tapi Bu Haji Romlah menjelaskan kalau yang dilihat anaknya bukan makhluk jadi-jadian, tapi beliau menjawabnya gorila. Dari situlah tersebarnya ada gorila di hutan belakang itu," sambung Pak Yanto yang merupakan asli dari desa itu. "Sepertinya itu bukan gorila, Pak," kata Pak Arwan. "Iya, memang bukan, tapi tersebarnya gorila, kan sama-sama menakutkan juga," jawab Pak Yanto mengusap lengannya yang kedinginan. Setelah hujan mulai reda, Pak Arwan dan Pak Yanto masih tetap berdiam diri di dekat rumah Bu Haji Romlah dan memutuskan tidak melanjutkan pekerjaannya lagi. Sedangkan motor Pak Yanto dibiarkan saja dahulu ditinggalkan. Pak Yanto diajak oleh Pak Arwan untuk pulang di kontrakannya dahulu untuk mengganti pakaian yang basah. Setelah sampai di kontrakan, Bu Sumi terkejut dengan kedatangan suaminya bersama dengan Pak Yanto yang seperti habis kehujanan. "Ini Pak Yanto pakaiannya basah, Bu. Sekalian buatin kopi 2 gelas ya," titah Pak Arwan sembari ikut mengganti baju. Pak Yanto dipinjamkan baju untuk sementara, sedangkan motor beliau akan diambil setelah hujan benar-benar sudah reda. "Ini kopinya silakan diminum," ucap Bu Sumi menyerahkan 2 gelas kopi di hadapan Pak Arwan dan Pak Yanto yang kini sedang duduk di ruangan tamu sekaligus ruang kumpul keluarga. "Anak-anak kemana, Bu?" tanya Pak Arwan. "Itu lagi main di rumah tetangga," jawab Bu Sumi menunjuk rumah di depan kontrakan. "Kok bisa hujan-hujanan kayak gini, Pak?" tanya Bu Sumi penasaran. "Iya, kami merasa sudah cukup saja untuk hari ini, makanya pulang," jawab Pak Arwan tersenyum untuk menutupi kejadian barusan. Bu Sumi hanya menganggukkan kepalanya saja, lalu pergi ke dapur untuk membuatkan pisang goreng sebagai cemilan. Sepertinya Bu Sumi, Pak Arwan kembali berbicara serius dan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Yanto. Sedangkan beliau bisa dikatakan orang baru di desa ini. "Saya minta jangan ceritakan pada siapapun tentang kejadian ini ya, Pak. Khawatir istri dan anak saya mendengarnya," bisik Pak Arwan mewanti-wanti dan langsung diiyakan oleh Pak Yanto. "Tolong ceritakan pengalaman orang-orang saja, Pak. Saya ingin tahu," ucap Pak Arwan. "Dari cerita Yogi, apa benar ia melihat gorila sungguhan?" tanya Pak Arwan lagi. "Yogi menjelaskan ia melihat hantu, tapi Bu Haji mengatakan kalau itu gorila bukan hantu," jawab Pak Yanto. Tapi setelah gotong royong menelusuri pencarian gorila itu tidak membuahkan hasil,
Entah di mana waktu itu gorilanya sembunyi. Jelas Pak Yanto meminum kopi panas. Dan setelah itu tidak ada yang pernah melihatnya lagi hingga mereka mengatakan bahwa gorilanya sudah mati. Sampai saat ini baru kembali lagi tersiar kabarnya kalau gorila atau makhluk jadi-jadian itu kembali menampakkan dirinya, sambung Pak Yanto. Aneh juga sih, seberapa banyak warga yang dikerahkan waktu itu, Pak? Tanya Pak Arwan. Satu desa, Pak, jawab Pak Yanto yakin. Mungkin gorilanya bersembunyi di atas pohon, Pak, makanya nggak nemuin, jawab Pak Arwan menerka. Di atas pohon pun sudah dilihat-lihat, di semak-semak juga bahkan sambil ditebas-tebas, ucap Pak Yanto yang waktu itu juga ikut dalam pencarian. Apa mungkin bersembunyi di dalam rumah? Canda Pak Arwan sambil tertawa bersamaan. Kalau sembunyinya di rumah itu namanya peliharaan, ungkap Pak Yanto juga ikut tertawa. Iya, tapi buat apa memelihara makhluk itu? Buat jaga kebun dan tanah? Tanya Pak Arwan. Bisa jadi, jawab Pak Yanto terbahak. Pak Arwan menatap Pak Yanto dengan tatapan serius. Beliau tidak mengerti maksudnya apa, tapi beliau juga prasangka kalau makhluk itu memang peliharaan, entah untuk apa dan hanya sesekali menampakkan dirinya. Apa mungkin makhluk itu menjaga tanah milik Bu Haji? Tanya Pak Arwan. Pak Yanto menggelengkan kepalanya. Menurut beliau, hanya di tanah Bu Haji saja beberapa warga pernah melihatnya, termasuk anak dari Bu Hajinya sendiri 10 tahun yang lalu, hingga menggemparkan satu desa. Dan kembali kejadian 1 bulan lalu, kedua anak dari Bapak Arwan melihat secara langsung. Kesamaannya adalah anak Bu Haji, dan juga kedua anak Pak Arwan waktu itu sama-sama ingin mengambil buah yang jatuh, dan di saat itulah makhluk itu tiba-tiba datang. Setelah keduanya terdiam cukup lama, tiba-tiba Pak Yanto kembali berucap, "Saya yakin itu peliharaan." Kira-kira siapa ya yang memelihara? Tanya Pak Arwan terkekeh. Pak Yanto hanya tertawa saja sambil menjawab, "Itu hanya pikiran." Ah, udahlah, jangan ngomongin gitu lagi, nanti malah pada saling menduga satu sama lain lagi, lanjut Pak Yanto. Di saat mereka berdua membahas perkataan tersebut, tiba-tiba berhenti karena kedatangan Bu Sumi yang sudah selesai sibuk di dapur. Ngomong apa, Pak? Kok serius banget dari tadi? Tanya Bu Sumi sambil membawakan sepiring pisang goreng yang masih mengepulkan asap. Tidak apa-apa, Bu. Insya Allah besok memasang lantai sudah selesai dan tinggal dindingnya saja, jawab Pak Arwan sembari menikmati pisang goreng. Alhamdulillah kalau semuanya berjalan dengan lancar, ucap Bu Sumi bahagia karena tidak lama lagi beliau akan mempunyai rumah milik pribadi. Motor Pak Yanto di mana? Kok nggak ada? Tanya Bu Sumi celingukan melihat ke halaman. Masih di dalam, Bu. Kalau hujan sudah reda, antar diambil ke sana, jawab Pak Yanto ikut menikmati pisang goreng. Bu Sumi hanya menganggukkan kepalanya dan kembali lagi ke dapur untuk mencuci piring. Tapi beliau tidak puas mendengarkan jawaban dari Pak Yanto tersebut. Menurut beliau ada yang aneh. Saat hujan bukannya berdiam diri di rumahnya yang sudah beratap, malah balik ke rumah menembus hujan. Bukan itu saja di pikiran Bu Sumi. Beliau merasa aneh tentang motor Pak Yanto yang seharusnya dibawa. Ini malah pulang berjalan kaki hujan-hujanan. Apa Pak Yanto tidak takut motornya hilang? Bu Sumi bermonolog sendiri. Setelah pekerjaannya selesai, beliau juga ikut duduk bersama menemani suaminya dan juga Pak Yanto. Silahkan dimakan lagi, nanti keburu dingin, ucap Bu Sumi. Pak Yanto mengiyakannya sambil sesekali beliau melihat ke arah luar untuk memastikan cuaca. Bukannya mereda, tapi malah bertambah deras beserta dengan angin yang cukup kencang. Terlihat di jalanan tidak ada orang yang melintas dan memilih untuk berteduh. Apa ada barang yang kurang, Pak? Tanya Bu Sumi. Iya ada, Bu. Nanti beli paku dulu di toko ya, jawab Pak Arwan. Kalau barang yang lain masih aman, papan juga masih banyak, sambung Pak Arwan. Waduh, tambah deras hujannya, keluh Pak Yanto.
Santai di sini dulu aja, Pak, jawab Pak Arwan sambil berdiri untuk mengambilkan bantal juga alas untuk rebahan. Ini, bawa rebahan dulu aja istirahat, sambung Pak Arwan sambil merapikan alas dan juga bantal. Pak Yanto terkekeh kala disuruh tiduran, sangat pas menurut beliau, tapi merasa tidak enak kalau tidurnya di rumah orang. Tidak usahlah repot-repot, ucap Pak Yanto merasa tidak enak. Enggak apa-apa, Pak, sampean juga sudah capek seharian kerja, bawa rebahan aja, ratakan pinggang dulu, jawab Pak Arwan meminta Pak Yanto untuk tiduran. Sedangkan Bu Sumi pergi ke dapur untuk memasak buat makan malam. Pak Arwan meninggalkan Pak Yanto seorang diri di ruang tamu. Beliau hendak mandi sebentar dahulu dan ingin sholat asar yang sudah sejak tadi sudah terlewat. Pak Yanto rebahan sambil memikirkan dan menerka-nerka makhluk itu. Entah itu makhluk gaib yang jadi-jadian atau makhluk peliharaan. Pak Yanto teringat 10 tahun yang lalu. Yogi juga menjelaskan dengan detail seperti yang disebutkan oleh Yanti dan Arun. Sedangkan Pak Yanto baru saja pernah melihatnya, padahal beliau tidak ada berbuat salah satu mengganggu makhluk itu. Apa jangan-jangan pohon itu ada tempat tinggalnya? Batin Pak Yanto bertanya-tanya. Pak Yanto merasa iba terhadap keluarga Pak Arwan yang nantinya akan tinggal di sana. Beliau merasa kasihan demi ingin mempunyai rumah sendiri. Beliau harus membeli tanah yang cukup jauh dari rumah warga lainnya. Saat sudah selesai Pak Arwan menunaikan sholat asar, tiba-tiba Pak Yanto kembali menanyakan sesuatu. Sampean kenapa milih tanah yang ada pohon sawonya itu, Pak? Tanya Pak Yanto penasaran. Karena hanya tanah itu yang paling murah, Pak, sedangkan tanah yang lainnya harganya berbeda-beda lagi, jawab Pak Arwan jujur. Kok bisa gitu, Pak? Harga tanahnya beda-beda, seharusnya harga per meternya harus sama, jelas Pak Yanto. Tidak tahu juga saya, Pak. Dari awal Bu Haji menawarkan tanah itu dengan harga murah, tapi kami meminta tanah yang persis di belakang rumah beliau. Tapi kata beliau tanah itu lebih mahal dan meminta kami untuk membeli tanah yang di dalam sana, jelas Pak Arwan sembari duduk menemani Pak Yanto yang masih rebahan. Lalu ada kabar dari beliau sebelum kami membeli bahwa sudah ada yang membeli lebih dulu dekat dengan kami. Sehabis itu kami dibikin senang jika nantinya ada tetangga yang dekat. Akhirnya kami sepakat untuk beli tanah itu, sambung Pak Arwan. Aneh aja sih saya mendengarnya, jawab Pak Yanto dan mencoba untuk berprasangka baik. Sudah lewat jam 5 sore, tapi hujan masih sedikit lagi. Pak Yanto pamit untuk pulang dan sebelum ingin mengambil motornya beliau terlebih dahulu karena jarak menuju rumah beliau cukup jauh. Lalu Pak Arwan menemani Pak Yanto masuk ke dalam hutan. Beliau berdua membaca doa agar nantinya tidak terjadi apa-apa. Bismillah yuk, Pak, semoga nggak terjadi apa-apa, ucap Pak Yanto khawatir motornya ditinggalkan begitu saja. Iya, mudah-mudahan ya. Nauzubillah, jangan diperlihatkan lagi. Sudah cukup, capek, jawab Pak Arwan tersenyum mengingat kejadian yang beliau lalui tanpa pikir panjang. Kalau kembali bertemu hanya satu, yaitu harus bersikap tenang dan jangan berlari lagi seperti sebelumnya, karena itu bisa membuat bahaya, seperti terjatuh, apalagi jatuhnya di pohon salak. Itu yang ditakutkan. Beliau yakin makhluk itu juga sudah pergi, mana mungkin berdiam diri di tempat yang tadi. Semoga sudah pergi ya, Pak. Kalau masih ada makhluk itu kita harus bagaimana? Tanya Pak Arwan. Pura-pura tidak melihat aja, Pak, jawab Pak Yanto terus menyusuri jalan. Pura-pura bagaimana? Pasti nanti otak meminta untuk lari, kekeh Pak Arwan. Karena otak mampu memberikan sinyal bahaya, lanjut beliau. Intinya berdoa semoga gak ada apa-apa, kata Pak Yanto khawatir motor beliau ditinggal begitu saja. Apa kita perlu meminta bantuan warga? Tanya Pak Arwan. Tidak perlu, Pak, nanti mereka pasti bertanya-tanya, jawab Pak Yanto menolak. Ya sudah, ayo. Beliau berdua berjalan bersisihan dan melihat jalanan sudah mulai ramai karena banyak pengendara yang lalu setelah berhenti untuk berteduh. Setelah sampai samping rumah Bu Haji, lalu jalan ke dalam melewati jalan setapak. Akhirnya beliau berdua cukup berani nyalinya masuk hanya berdua saja.
Saat sampai di depan, Pak Arwan melihat sekeliling hutan yang masih basah. Beliau memperhatikan rumah beliau dari kejauhan dan tidak ingin mendekat dahulu. Beliau sengaja membiarkan tas rotan serta gelas plastik yang habis dipakai ditinggalkan begitu saja. "Tidak ambil tas dulu, Pak?" tanya Pak Yanto sembari menghidupkan motor Supra beliau yang kehujanan cukup lama. "Tidak usah lah, cepetan kita pergi dari sini saja," jawab Pak Arwan sambil waspada karena maghrib hampir tiba. Beberapa kali Pak Yanto mencoba menghidupkan motornya, tapi nihil masih tidak mau menyala juga. Mungkin karena akibat kehujanan mesinnya, maka Pak Yanto dan Pak Arwan beriringan berjalan sambil Pak Yanto mendorong motor beliau yang mogok. "Sampean merasa aneh tidak, Pak? Saat kita membicarakan makhluk itu, kok malah tiba-tiba muncul ya?" tutur Pak Arwan yang berjalan di belakang. "Iya ya, saya baru sadar," jawab Pak Yanto. Mereka cukup lama terdiam, mungkin karena kehabisan kata-kata. Tiba-tiba Pak Yanto kembali berucap, "Apa jangan-jangan makhluk itu merasa terpanggil?" "Kok saya jadi merinding ya?" sahut Pak Yanto yang sedikit melanjutkan jalan. "Kalau makhluknya merasa terpanggil jangan ngomongin itu lagi, Pak. Nanti saya tambah takut." "Oh iya, Pak, anak-anak dan istri saya tidak perlu tahu dulu dengan cerita yang begituan ya. Nanti malah membuat mereka semakin takut," ucap Pak Arwan bergidik ngeri memperhatikan sekitar yang sudah mulai gelap. "Kalau ditanya istri saya kenapa, jawabnya asal aja ya, Pak. Jangan ceritakan kejadiannya," sambung Pak Arwan lagi. "Iya, Pak, saya ngerti kok," jawab Pak Yanto terkekeh. "Apa anak-anak sampean sudah setuju, Pak, tinggal di sini?" lanjut Pak Yanto menanyakan sambil mendorong motor buntut beliau yang sedikit lagi sampai di belakang rumah Bu Haji. Tidak ada jawaban dari Pak Arwan yang di belakang. Lalu Pak Yanto menengoknya ke belakang. Ternyata Pak Arwan tertinggal di belakang. Pak Yanto celingukan memperhatikan Pak Arwan yang berdiri sambil memperhatikan sesuatu. "Pak Arwan, Pak, ngapain sampean berdiri di situ?" tanya Pak Yanto dari jauh. Bukannya menjawab, tapi Pak Arwan memberikan isyarat jari yang diletakkan di bibir untuk meminta diam dan memelankan suaranya. "Kenapa sih, Pak? Lihat apa?" bisik Pak Yanto memelankan suaranya. Pak Yanto sedikit penasaran, tapi beliau memilih berjalan hingga berada persis di samping rumah Bu Haji yang di depannya sudah terlihat jalanan umum yang mulai senyap. Lalu Pak Yanto berbalik arah ingin tahu apa yang dilihat Pak Arwan tersebut. Padahal hari sudah mulai gelap, tapi Pak Arwan seperti sangat serius dan sangat berani. Pak Yanto mendekat tepat berdiri di belakang Pak Arwan yang diam-diam memperhatikan sosok makhluk hitam berambut panjang acak-acakan seperti sedang menikmati santapan yang nikmat. Pak Arwan dan Pak Yanto menelan ludah karena di hadapan mereka terlihat makhluk-makhluk itu yang membelakangi dari jauh. Beliau berdua terus memperhatikan dari balik pohon salak yang rimbun, sedangkan makhluk itu sedang terhalang semak-semak dan tidak kelihatan wajahnya. Hanya bentuk badannya saja yang besar dan berbulu. "Makhluk itu sedang makan," bisik Pak Arwan. Beliau berdua cukup lama memperhatikan hingga tidak terasa di masjid-masjid sudah terdengar suara speaker orang ngaji. "Sebaiknya kita pergi dari sini, Pak," ucap Pak Yanto. "Jangan dulu, ini kesempatan bagi kita untuk mengetahui di mana persembunyian makhluk itu dan siapa yang mempunyainya," jawab Pak Arwan yang tatapan matanya tidak lepas dari makhluk yang sedang menikmati santapan lezat berupa monyet. "Nanti kalau kita sudah mengetahui itu nantinya akan memudahkan untuk melakukan pencarian," sambung Pak Arwan. Pak Yanto ikut saja dan kembali memperhatikan makhluk itu. Beliau memang ingin berniat untuk membantu keluarga Pak Arwan. Langit sepenuhnya sudah menghitam, apalagi cuaca sehabis hujan, maka suasananya sudah sangat gelap. "Aneh, kenapa makhluk itu tidak beranjak juga?" batin Pak Arwan. "Kenapa tidak pergi juga ya?" tanya Pak Yanto bermonolog sendiri. Perasaan Pak Arwan dan Pak Yanto sama-sama dipenuhi pertanyaan itu. Mau tidak mau, Pak Arwan dan Pak Yanto pulang dengan tergesa-gesa. Khawatir makhluk itu merasa keberadaannya sedang diintai. Sampai di belakang rumah Bu Haji, Pak Arwan dan Pak Yanto menengok bersamaan ke belakang jalan
untuk memastikan makhluk itu tidak mengikuti. Beliau berdua dibuat terkejut, bukannya diikuti makhluk itu, tapi kini makhluk itu yang malah memperhatikan Pak Arwan dan Pak Yanto yang kini sedang berjalan. Saat berbalik melihat makhluk itu, beliau berdua dibuat terdiam cukup lama sampai akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Pak Yanto kembali mendorong motor beliau karena masih tidak kunjung menyala. "Pulangnya pakai motor saya saja Pak, nanti motor sampean ditinggal," ucap Pak Arwan sedikit tergagap. Lalu Pak Yanto mengiyakannya saja. Beliau setuju karena pikir beliau saat ini sang istri sedang menunggu kedatangan beliau. "Saya minta tolong ya Pak, jangan ceritakan kejadian yang pernah kita alami ke siapapun. Takutnya nanti kesebar dan sampai di telinga istri dan anak-anak saya," pinta Pak Arwan. "Iya Pak, saya tidak akan menceritakan pada siapapun." Sepulangnya Pak Yanto dengan memakai motor yang dipinjamkan oleh Pak Arwan, segera Pak Arwan menaikkan motor tersebut ke teras. "Lama sekali toh Pak ngambil motornya?" tanya Bu Sumi. "Iya Bu, motornya mogok karena kehujanan. Tadi motor Bapak dipinjam oleh Pak Yanto untuk pulang dahulu," jawab Pak Arwan. "Oh gitu ya Pak, terus Pak Yantonya sudah pulang?" tanya Bu Sumi. "Sudah Bu," jawab Pak Arwan sembari masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk pergi ke masjid. Singkat cerita, Arum dan Yanti sedang belajar bersama, sedangkan Pak Arwan memperhatikan kedua anak beliau sedari tadi. "Rum, nanti kalau rumah sudah jadi, Arum mau menanam bunga apa di pekarangan?" tanya Pak Arwan basa-basi. "Bunga mawar yang warna merah sama pink Pak," jawab Arum antusias. "Boleh, nanti Bapak belikan anak bunga mawarnya ya, biar halaman kita cantik," ucap Pak Arwan. "Walaupun ditanamin bunga-bungaan, tapi tetap saja tinggalnya di hutan," sahut Yanti. "Jangan ngomong gitu, seharusnya kita bersyukur rumahnya nanti jadi milik kita sendiri, dan insya Allah rumahnya Bapak bikin senyaman mungkin buat kalian berdua," ucap Pak Arwan sumringah. "Pak, nanti belikan peliharaan kelinci ya, 2 ekor, pinta Arum. "Boleh, tapi kalau rumah kita sudah selesai ya, sekalian nanti Bapak belikan 3 ekor, jawab Pak Arwan menyenangkan anak bungsunya sambil tertawa bersama. "Yanti mau memelihara kucing tidak?" tanya Pak Arwan. "Mau, tapi maunya kucing Anggora," jawab Yanti dan diiyakan oleh Pak Arwan. "Ayo makan dulu," titah Bu Sumi sembari menyiapkan makanan. Setelah makan malam, Pak Arwan merenung di teras pelataran sambil menikmati secangkir kopi panas. Beliau kepikiran dengan makhluk itu. Mungkin saat beliau dan Pak Yanto memperhatikan makhluk itu makan, kemungkinan makhluk itu sudah tahu akan keberadaannya yang sedang diintai. Lalu Pak Arwan menatap awas ke jalan yang sunyi. Kalau di desa, baru selesai sholat Isya sudah tidak terlihat lagi adanya warga maupun kendaraan yang berlalu lalang. Terbesit yang menakutkan makhluk itu yang mulutnya berdarah sehabis menyantap hidangan monyet yang cukup besar. Sesekali Pak Arwan bergidik, beruntung makhluk itu jauh jaraknya dengan beliau. Kalau diperhatikan dengan dekat dan teliti, wajahnya memang seperti manusia. Hanya satu yang membuat berbeda, yaitu berbulu seluruh tubuhnya. "Apa yang dipikirkan Pak?" tanya Bu Sumi tiba-tiba. "Astagfirullah, ngagetin aja ibu ini," jawab Pak Arwan sembari menoleh ke arah Bu Sumi. "Ibu perhatikan, Bapak ngelamun saja dari tadi," ucap Bu Sumi sambil duduk di samping Pak Arwan. "Bapak mikirin rumah, semoga saja uangnya cukup nanti sampai selesai," jawab Pak Arwan berbohong. "Insya Allah cukup Pak untuk keseluruhan," ucap Bu Sumi menenangkan suaminya. Beberapa hari kemudian, rumah hampir keseluruhan sudah selesai. Dinding pun sudah terpasang dan kini hanya tinggal membuat pelataran rumah saja. Bisa dikatakan hampir selesai. Dan Pak Yanto masih bekerja di sana dan hari ini memasang lantai pelataran. Rumah sederhana berbahan kayu tersebut sudah berdiri dengan kokoh. Pak Arwan dan Bu Sumi menatap dengan binar bahagia. Mungkin besok sudah bisa diangkut sebagian barang-barang. Lalu Pak Arwan masih sibuk dengan mencari orang yang bisa memasang listrik untuk di rumah beliau.
Lumayan jauh tiang listrik nantinya membentang hingga sampai ke rumah. Bu Sumi berkali-kali mengucapkan syukur. Beliau sangat senang akhirnya beberapa tahun kemudian bisa membangun rumah dari hasil jerih payahnya dengan suaminya. Selepas jam 5 sore, Pak Yanto pamit pulang dahulu. Sebelum Pak Yanto pulang, sedikit berbincang dengan Pak Arwan dengan serius. "Pak, tolong jangan ceritakan ke siapapun kejadian yang pernah sampean lihat di sini ya, ataupun sampean temukan. Ini rahasia kita saja," ucap Pak Arwan terus mengingatkan. "Emangnya kejadian apa dan kenapa harus dirahasiakan?" tanya Bu Sumi tiba-tiba datang dan mendengarkan penuturan suaminya. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Pak Arwan diselingi tawa. "Jangan pakai rahasia-rahasiaan, jujur saja dengan Ibu. Apa tentang makhluk jadi-jadian itu? Dan apa Bapak pernah melihatnya juga?" tanya Bu Sumi mencari kejujuran di mata suaminya. "Tidak apa-apa Bu Sumi, biasalah, ini tentang rahasia gaji saya," jawab Pak Yanto tersenyum. "Gaji?" ulang Bu Sumi tidak yakin. "Kalau tentang gaji dan ada yang nanya kami beri gaji berapa, jawab saja jujur. Tapi sepertinya bukan tentang ini," jawab Bu Sumi merasakan adanya kebohongan. Lalu Bu Sumi masuk ke dalam rumah barunya setelah menyapu halaman sekedar bersih. Saat beliau hendak masuk malah mendengarkan perkataan suaminya yang seperti sangat serius bahkan sampai merahasiakan. "Iya Bu, tapi kalau bisa jangan di sini Bapak menjelaskannya. Nanti saja kalau kita pulang," sahut Pak Arwan sambil membuat pengertian kepada Bu Sumi. "Kenapa tidak menjelaskannya langsung saja?" tanya Bu Sumi sedikit marah. "Nanti aja Bu, Bapak mohon ya Bu. Kalau tiba di kontrakan saja," pinta Pak Arwan memohon kepada istrinya agar tidak memberikan banyak pertanyaan saat di waktu tidak tepat, apalagi sudah menjelang sore. Setelah Bu Sumi paham akan maksudnya, beliau lanjut membersihkan halaman yang luas itu dengan dibantu Pak Arwan. Karena seharian itu Pak Arwan hanya sibuk merapikan halaman dan samping-samping rumah saja agar kelihatan tidak rimbun. Samping rumah kanan kiri Pak Arwan juga sudah rapi dan bersih, tidak rimbun lagi. Semak-semak yang menutupi sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya batang pohon singkong yang baru saja ditanam beliau. Bunga-bunga seperti kemauan arum pun sudah beliau tanam di dekat pelataran. Bukan hanya bunga-bungaan, sengaja Bu Sumi juga menanam aneka tumbuhan untuk keperluan dapur. Sedangkan Pak Yanto sedikit untuk membantu sebelum pulang, yaitu sedikit menebas pohon-pohon besar yang memiliki banyak ranting agar kelihatan lebih terang. "Oh ya Pak, rumahnya jadi dipagar Pak?" tanya Pak Yanto yang menikmati minum teh sebelum pulang ke rumah. "Nanti saja mikirin itu juga perlu batang bambu yang banyak Pak," jawab Pak Arwan. "Oh itu banyak pohon bambu di sana," ucap Pak Yanto menunjuk pohon bambu yang cukup jauh. "Itu punya Bu Haji, saya belum minta izin sama beliau," jawab Pak Arwan yang juga ikut duduk di samping Pak Yanto. "Kalau mau bikin pagar dari bambu nanti saya bantu, mumpung saya nganggur habis ini. Soal dana sepemberian sampean saja Pak," ucap Pak Yanto terkekeh. "Boleh tuh, nantilah saya minta izin dulu sama Bu Haji ya," jawab Pak Arwan menyetujuinya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.